Shalom saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini bertema standar ibadah yang sejati. Dasar firman Tuhan terambil dari Yesaya 58 ayat pertama hingga kedua dan Roma 12 ayat 1 dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Roma 12 ayat 1-2 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam suatu perusahaan yang berskala internasional, produk-produk yang mereka hasilkan dapat dijual ke pasaran di berbagai negara jika telah melalui tahapan-tahapan dalam proses produksi dari tahap paling awal hingga tahap paling akhir dengan baik. Di dalam bagian tahapan terakhir, mereka akan melakukan yang namanya tahapan pengecekan kualitas produksi atau quality control. Ini penting untuk dilakukan karena ketika hasil yang diproduksi itu tidak memenuhi standar kualitas produk tersebut, itu akan mempengaruhi bukan saja trademark atau brand yang mereka miliki, tetapi juga nama dari perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan ibadah Kristen? Adakah sebuah ibadah Kristen benar-benar dapat disebut ibadah hanya dengan melihat rajinnya seseorang yang datang ke gereja atau mengikuti ibadah secara online seperti hari ini? Atau keterlibatan seorang Kristen yang dilakukan dengan rajin dalam berbagai wujud pelayanan atau aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukan di dalam gereja secara fisik? Ataukah ibadah sesungguhnya memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan secara Kristiani? Nah, apa sesungguhnya standar kualitas ibadah sejati yang dikehendaki Allah, dan bagaimana kita dapat menjadikan itu menjadi bagian dari ibadah kita yang seturut kehendaknya? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Ibadah Kristen berasal dari dua kata dalam perjanjian lama berbahasa Ibrani, yaitu avodah, dan perjanjian baru yang berbahasa Yunani, yaitu letreia. Secara umum, kedua kata ini berarti bekerja atau melayani. Namun dalam konteks iman Kristen kemudian diartikan sebagai kehidupan yang melayani kehendak Allah sepenuhnya. Nah, kedua kata itu berasal dari sikap seorang budak atau hamba upahan yang dibeli oleh tuannya pada zaman dahulu untuk dengan tujuan melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi hidup budak itu adalah pengabdian sepenuhnya hanya untuk kepentingan sang tuan. Nah, inilah hakikat pengertian ibadah yang sesungguhnya. Ibadah tidak semata suatu kegiatan atau aktivitas keagamaan yang dilakukan pada hari Minggu atau hari-hari tertentu dengan melibatkan tata ibadah atau liturgi, di mana di dalamnya ada pujian, doa, ada pengakuan dosa, dan sebagainya, termasuk musik-musik yang mengiringinya. Ibadah juga tidak berkaitan semata dengan sikap tubuh, seperti melipat tangan, menutup mata, membicarakan atau memberitakan atau mendengarkan firman Tuhan. Melainkan ibadah sebenarnya adalah berkait erat dengan sikap hati kita terhadap apa yang menjadi kehendak Allah yang patut untuk kita hidupi. Nah, ibadah adalah seluruh keberadaan dan kehidupan seorang murid Kristus. Ibadah adalah tentang mengapa dan bagaimana diri kita menjalani setiap saat dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan gentar dan hormat kepada Dia. Nah, ini berarti Tuhan menjadi pusat baik dalam ibadah yang bersifat ritual dan seremonial, maupun dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan hidupi dalam seluruh keberadaan hidup kita, baik pribadi maupun dalam hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa ibadah sedemikian penting untuk kita kerjakan sebagai murid Kristus dalam seluruh kehidupan kita? Yang pertama, karena Allah sendiri yang menetapkan ibadah itu untuk kita hidupi. Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang menebus kita. Dan karena itu Dia menghendaki hidup yang adalah miliknya ini, yang telah Dia bayar dengan harga yang mahal, yaitu darah anaknya, itu kita jalani dengan sikap hormat dan takut sebagaimana ibadah yang Dia kehendaki. Kedua, ditujukan yang pertama dan terutama untuk diri Allah. Karena seperti tadi saya katakan, ibadah ditetapkan oleh Allah sendiri dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan Allah. Dan karena itu, Allah yang patut menjadi pusat dari seluruh ibadah, baik yang bersifat seremonial dan ritual tadi maupun
keseharian hidup yang kita jalani. Saudaraku, nah bagaimana kita dapat menjadikan ibadah sedemikian bagian dari hidup kita? Alkitab dalam bagian yang kita baca tadi Roma 12 ayat 1-2 mengatakan ada dua hal. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah ini berarti hidup kita tidak lagi kita gunakan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu manusia lama kita, melainkan dipakai tubuh ini untuk melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Ini yang Allah kehendaki, dan ini yang juga harusnya menjadi bagian dari keinginan kita yang baru di dalam Allah. Yang kedua, berubah oleh pembaharuan budi atau pikiran dengan jalan mengenal kehendak Allah melalui firman-Nya yang kita baca dan dengarkan, dan menaatinya. Bukan sekedar tahu dan membicarakan atau membagikan, tetapi juga menaatinya. Nah, tidak lagi menuruti pola pikir dan gaya hidup dunia ini, mengganti cara pandang kita dalam kehidupan kita yang lama dengan cara pandang Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Dan inilah cara bagaimana kita dapat menjadikan hidup kita seutuhnya ibadah yang berkenan sebagaimana yang Tuhan katakan. Lalu bagian firman Tuhan kita diingatkan dan diajar Tuhan sendiri bagaimana kita menilik kehidupan kita. Adakah kita telah menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Sungguh-sungguh menerima ajakan dari Tuhan hari ini untuk kembali beribadah kepada Allah, menaati kehendak Allah di dalam firman-Nya, dengan bukan saja mendengarkan dan membaca firman Tuhan itu dengan tekun, tetapi sungguh-sungguh membiarkan Tuhan bekerja, menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh kerelaan dan ketaatan dalam seluruh aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Bagi Kristus mungkin karena kasih-Nya hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan.